Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Pratama Ulhusna. Saya asli dari Purworejo. Kebetulan di sini saya punya usaha rumah produksi pupuk organik yang bertempat atau yang beralamat di Desa Jenar Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kebetulan background saya memang lulusan pertanian ya. Saya lulusan pertanian. Awal mula saya punya usaha pupuk organik ini yang jelas adalah dari dampak COVID dulu ya, tahun 2019. Jadi kita sedikit mengulik sejarah. Jadi sebelum saya punya usaha rumah produksi ini, memang saya ada usaha lain yang akhirnya sempat gulung tikar akibat pandemi COVID. Dan waktu itu saya terus berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyambung hidup. Bagi saya punya keluarga, kemudian saya punya cicilan hutang di bank juga, supaya lancar juga untuk membayar cicilan hutang di bank itu. Terus akhirnya saya notice kalau saya itu pernah mengikuti magang di negara Jepang di tahun 2015 waktu saat saya masih kuliah di semester 5. Kemudian saya lulusan Universitas Sarjana Wiata Mahasiswa Jogja, jurusan pertanian. Waktu itu ada program magang di negara Jepang. Terus alhamdulillahnya setelah melewati serangkaian tes seleksi, saya bisa berangkat ke negara Jepang untuk mengikuti program magang selama 3 bulan. Nah, di selama 3 bulan itu saya didampingi oleh Profesor Mariko Harada, orang nomor 1 di Prefektur Yamanashi ya, waktu itu. Beliau memang ahli di bidang pertanian, karena jadi saya konsen di pertanian organik. Karena di Jepang itu sama seperti di Indonesia, ada pertanian organik, ada pertanian kimia. Kebetulan saya konsen di budidaya tanaman hortikultur dan teknologinya di bidang organik. Nah, ini saya berarti jelaskan sedikit sejarah cerita, nggak apa ini kan? Oke, jadi nanti biar bisa ketemu gitu ya. Oke. Nah, kami di sana belajar mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pengolahan pupuknya, kemudian aplikasi di lahannya, kemudian sampai ke pemasarannya, begitu. Jadi kita juga sempat kaget waktu itu, ternyata hasil pertanian organik di Jepang itu tidak diperjualbelikan ke luar negara Jepang, hanya khusus dijual di dalam negara saja. Nah, yang diekspor di negara Jepang itu ternyata yang bisa dibilang kualitas nomor 2-nya Jepang lah. Semua kualitas nomor 1 untuk bidang pertanian itu tidak boleh diperjualbelikan ke luar Jepang. Itu yang makanya saya bikin salut. Gitu. Nah, semoga negara kita bisa menirulah dengan apa yang ada di negara Jepang. Jadi kualitas nomor 1 yang diperjualbelikan untuk masyarakatnya, baru yang kualitas nomor 2 diekspor keluar, begitu. Nah, kemudian kita bicara untuk pengolahan pupuk organiknya ya. Nah, jadi pas waktu saat saya langsung praktek di lapangan di Prefektur Yamanashi, saya sempat dikasih tahu, disuruh oleh mentor saya, Prof. Mariko Harada, coba hasil panen yang ada di lahan sawah, hasil sayuran yang ada di lahan sawah dipanen, langsung dimakan, nggak usah dicuci. Waktu itu saya coba makan berbagai macam sayuran atau hortikultur ya,
seperti kubis, kemudian ada selada merah, selada hijau, kemudian ada lobak, dan berbagai macam hortikultur. Saya coba makan langsung di situ, ternyata rasanya manis. Sama seperti, jadi nggak seperti saya makan tuh kayak makan sayuran gitu. Rasanya itu manis seperti buah-buahan gitu. Saya kaget di situ. Kok bisa ini, Prof? Waktu itu dalam bahasa Jepang ya. Nah, kita komunikasi dengan orang sana. Nah, terus beliau bilang ini kuncinya adalah di organik, aplikasi penggunaan organik, gitu. Jadi ada mulai dari pemupukannya sampai di pengendalian hama dan penyakit, semuanya menggunakan organik. Itu yang membuat hortikultur di sana manis ya. Makanya saya juga bilang kalau di Indonesia ketika ini dipanen di lahan sawah, rasanya itu pasti ada pahit-pahitnya, Pak. Kata Prof sendiri, dia bilang ya ini karena ada campuran penggunaan bahan kimia. Begitu, itulah kuncinya. Nah, kemudian saya juga waktu itu juga sempat sharing ngobrol dengan Prof Mariko bahwa tahun 2015 Jepang itu melakukan impor bahan baku untuk pembuatan pupuk organik, terutama kohe burung puyuh dan kokopit waktu itu. Nah, akhirnya saya juga sempat ngelus dodo. Ngelus dodo itu kenapa kok orang Indonesia tidak menciptakan pupuk organik kemudian diekspor ke Jepang. Malah Jepang impor bahan baku dari sini, diolah di sana, hasil pupuk organik yang sudah jadi diekspor kembali ke Jepang. Produknya ada di Jogja, sampai sekarang ada. Waktu itu saya juga kaget, wah ini proses pengolahannya sama, dan bahan bakunya juga dari Indonesia gitu. Di situ makanya waktu itu saya notice pas saat pandemi COVID, saya punya pengalaman untuk pengolahan pupuk organik. Kenapa nggak coba saya aplikasikan di sini di Indonesia? Nah, terus akhirnya saya coba produksi sedikit demi sedikit. Waktu itu saya masih numpang di Jogja untuk proses produksi. Dan akhirnya karena sesuatu masalah lah yang mengharuskan saya memindahkan proses produksi dari Jogja ke Purworejo. Nah, waktu itu saya hanya produksi kapasitas sehari paling cuma dapat 50 karung. Ternyata kok minat dari masyarakat, terutama kita waktu itu Jogja ya, market pertama. Nah, kok peminatnya banyak banget. Akhirnya terus repeat order. Dan alhamdulillah, karena waktu itu saya belum produksi ada pupuk kohe fermentasi dan sebagainya ya. Waktu itu saya pertama kali hanya produksi media tanam aja. Karena saya mau mengangkat media tanam organik yang ada di Jepang. Mau tak bawa ke Indonesia. Teknologi atau campuran yang ada di Jepang itu mau tak bawa ke Indonesia. Karena salah satu keunggulan media tanam yang ada di Jepang, karena sebelumnya kan saya melakukan survei lapangan dulu ya. Di Jogja itu pasarannya apa aja, kemudian minat masyarakatnya itu yang paling laku keras itu apa, waktu itu pas zaman COVID. Kemudian media tanam yang ada di Jogja itu semua saya pelajari semua. Oh, ini campurannya rata-rata ada menggunakan tanah. Sedangkan di Jepang sendiri itu salah satu keunggulannya tidak menggunakan tanah sama sekali untuk pembuatan media tanam. Karena tujuannya adalah kalau di Jepang itu digunakan untuk proses persemaian. Kemudian untuk budidaya kalau kita mau pakai polybag atau pot ya, hanya jenis tanaman yang berbatang air lunak. Contohnya seperti tanaman hortikultur, tanaman melon, semangka, tanaman hias itu bisa. Karena salah satu tujuan utamanya adalah supaya tanaman bisa tahan terhadap seleksi alam, terutama serangan virus dan penyakit, apalagi virus fusarium ya, yang sampai sekarang memang belum ada obatnya, baru bisa dicegah saja.
Itulah salah satu inovasi di Jepang untuk melakukan pencegahan agar harapannya ketika hasil persemaian tanaman menggunakan media tanam kita ya sudah layak untuk pindah ke lahan perkebunan atau lahan sawah, harapannya bisa tahan terhadap seleksi alam. Itulah salah satu inovasinya. Begitu. Itu salah satu keunggulan produk media kami itu tanpa menggunakan tanah. Karena kan di dalam tanah sendiri banyak sekali jutaan virus dan penyakit yang tidak kita ketahui. Nah, disitulah salah satu penanganannya. Betul. Tahun 2015, jadi hanya 3 bulan. Waktu itu kita mulai belajar dari bulan Juni sampai bulan Agustus, saya kembali ke Indonesia. Pupuk organik kita produksi tahun 2019. Alhamdulillah, ini sekarang sudah 2026 ya. Betul, sudah bertahan 7 tahunan ya. Nah, kurang lebih. Ini salah satu memang media tanam ya. Yang keduanya itu adalah untuk pupuk kohe fermentasi. Nah, waktu saat saya bikin media, memang untuk pupuk kohe fermentasi kita masih kulak waktu itu. Cuman kok saya nggak serok, kok proses pengolahannya nggak sesuai standar di Jepang untuk pupuk kohe fermentasi. Akhirnya banyak juga di situ masalah-masalah atau komplainan dari konsumen mengenai media kita, karena setelah kita analisis itu adalah dari pupuk kohenya yang tidak diproses dengan baik dan benar, yang menurut saya tidak serg di situ. Akhirnya saya mulai produksi sendiri pupuk kue fermentasinya. Memang kalau teknik di Jepang itu agak ribet ya proses pengolahan pupuk kue fermentasi. Kalau di Indonesia itu rata-rata kan pupuk kohe fermentasi keluar dari kandang dikasih kapur dolomit, nanti kira-kira kadar pipis kambingnya itu sudah mulai menurun, baru digiling ya kan, karena kalau masih jemek pun nggak bisa digiling, lengket. Nah itu digiling, kemudian dikasih larutan, kalau yang terkenal biasanya 4 ya, nanti 1-2 bulan baru bisa digunakan. Kalau proses yang kita adopsi itu memang dari Jepang, tapi ada sedikit sudah kita modifikasi juga untuk penyempurnaan. Jadi kohe fermentasi kita tidak ada penggunaan kapur dolomit, karena nanti yang ditakutkan kadar pH pada pupuk kohe fermentasi akan menurun. Betul. Jadi kohe pupuk kotoran hewan keluar dari kandang, kita tiris kita jemur menggunakan sinar UV alami, karena kita belum ada alatnya. Kita jemur di hamparan, itu menggunakan sinar UV dengan tingkatan UV itu di angka 6-8, dengan durasi penjemuran itu adalah 3-4 jam. Tujuannya adalah selain dia menurunkan kadar air, tapi tidak 100% ya, dia adalah untuk menurunkan kadar asam amonia. Asam amonia ini sangat berbahaya untuk tanaman, karena asam ya. Makanya banyak petani kita kalau pakai pupuk organik terutama yang masih mentah ya dari kandang langsung tebar gitu kan, taunya petani kan biasanya wah ini langsung subur, tapi endingnya pasti banyak tanaman yang ujung daunnya itu berwarna kuning gitu kan, atau layu paling bawah. Itu karena dia keracunan kadar asam amonia. Itulah yang harus kita turunkan. Itu lewat bantuan sinar UV alami kita. Nah, setelah melalui proses penjemuran, kita ada masuk ke mesin sterilisasi menggunakan mesin oven besar. Itu tujuannya adalah untuk membunuh virus, jamur, uret, telur uret, dan memecah lignin menjadi glukosa. Makanya kalau nanti berdiri di sekitaran mesin sterilisasi, itu aromanya bukan aroma kotoran kambing lagi, tapi aromanya aroma gula secara alami. Kalau misalnya pernah main di pabrik gula, lah aromanya seperti itu. Nah, itu kita panasi di suhu 90-100 derajat Celcius dengan durasi kurang lebih 10 menit. Unsur haranya apakah rusak?
pasti ada yang rusak. Itu nanti kita perbaiki setelah melewati fase penggilingan. Jadi kita giling tujuannya adalah supaya proses fermentasinya bisa sempurna. Kalau belum ada mesin giling, ya nggak apa-apa, langsung difermentasi aja. Tapi saya dulu pernah melakukan fermentasi tanpa penggilingan dan akhirnya tidak merata. Bagian luarnya itu terfermentasi, tapi ketika dipencet, bagian dalamnya itu masih putih. Kadang ada jamurnya dan masih mentah. Begitu, makanya udahlah kita giling aja. Nah, dulu mesin giling saya bukan yang ini, saya masih pakai mesin giling yang kapasitas kecil. Awal modal pertama kali saya itu saya beli di tukang rosok itu dulu. Pakai mesin penggilingan untuk bikin tepung beras. Nah, itu saya beli modal waktu itu cuma beli 300.000. Ya itu alhamdulillah sudah sangat membantu, meskipun kapasitas waktu itu produksi saya per hari paling cuma 50 karung aja kapasitas mesin. Kalau yang ini alhamdulillah besar, ini bisa 4 ton karena ini mesin penggilingan yang besar. Itu awal modal pertama kali saya. Nah, terus setelah digiling barulah kita kasih larutan mikroba. Untuk mikroba kita pakai mikroba racian gitu. Nah, nanti kalau sudah dicampur menggunakan larutan mikroba, 14 hari kita pakai sistem fermentasi anaerob atau kedap udara. Betul. Jadi langsung kita packing di dalam kemasan karung, karena kemasan kita kan ada double packing. Di dalamnya itu adalah plastik inner, luarnya karung. Tujuannya supaya pupuk kue kita tetap steril. Dulu saya pernah melakukan proses fermentasi di luar. Jadi kita bikin gundukan tutup terpal, karena ini itu sifatnya manis ya, itu mengundang lalat buah. Yang akhirnya lalat itu meninggalkan larva. Belum lagi, mohon maaf, ada kucing yang meninggalkan kotoran. Akhirnya ya udah pupuk kita nggak steril. Betul. Akhirnya sekarang kita proses anaerob aja lah, dan lebih steril, lebih terjaga. Umur 14 hari sudah siap digunakan. Tanda proses fermentasi itu secara visual ya, mikrobanya bekerja. Ketika memasuki umur 3 hari, hari ketiga, nanti ada hawa panas yang keluar dari kemasan karung. Sampai di umur 10 hari, nanti panasnya itu meningkat. Setelah melewati umur 10 hari, nanti panasnya mulai turun sampai 14 hari. Nah, 14 hari itu sudah bisa digunakan, minimal. Seperti itu. Kendala yang jelas banyak ya. Betul. Terutama dulu cuaca ya kendala. Cuaca itu kita sangat bergantung sekali dengan cuaca. Ya sampai sekarang sih ya. Untuk pengeringan alhamdulillah kan kita sudah terbantu di mesin sterilisasi. Untuk menurunkan kadar amonia ini, dulu memang kita agak kerepotan, karena selain kita penjemuran itu untuk menurunkan kadar amonia, tapi kita juga menurunkan kadar airnya supaya digiling itu gampang. Nah, sekarang alhamdulillah sudah agak enak, kira-kira panas bentar ya kita jemur. Tapi kan nggak sampai kadar pipisnya turun. Nanti kita turunkan menggunakan mesin sterilisasi. Gitu. Kemudian mungkin pangsa pasar ya. Pangsa pasar pun juga kalau musim kemarau kayak gini mungkin agak menurun. Biasanya kalau sudah mau masuk musim hujan, itu baru. Betul. Kemudian kendala-kendala lain mungkin menurut saya kendala ringan sih ya. Kalau trouble mesin dan sebagainya, itu karena faktor dipakai untuk operasional. Gitu. Alhamdulillah kita sudah hampir seluruh Indonesia. Ya belum, tapi sudah hampir gitu kan. Harapannya ya mudah-mudahan teman-teman petani seluruh Indonesia bisa tahu dan bisa menggunakan produk kita ini loh, teknologi di Jepang pengolahannya waktu tahun 2015
saya belajar di sana. Makanya memang tujuan saya, visi misi saya adalah mengenalkan itu tadi teknologi pengolahan pupuk organik di negara Jepang. Oke, tips saya bagi teman anak-anak muda ya, terutama Gen Z, untuk dunia pertanian itu seru. Jadi pertanian itu nggak harus kita panas-panasan, terus harus pergi ke sawah dan sebagainya. Dengan adanya teknologi yang sudah semakin modern ya, jadi justru pastinya bakal banyak inovasi-inovasi teknologi dan sebagainya. Terutama seperti kayak kemarin tuh saya di Klaten untuk teknik maintenance, kita nggak usah lagi repot-repot harus turun ke sawah, ginung spray gitu kan. Sudah ada drone. Kita kemarin juga sempat sewa di Klaten, ada yang menawarkan jasa spray, itu murah kok. Kemarin 1 hektar sekali maintenance biayanya sekitar 200 sampai 300 ribu per hektar. Hitungannya murah daripada kita nyewa tenaga kerja untuk spray, ya itu kan biayanya juga selisih. Kemudian bertani itu nggak harus di luar ruangan, di dalam ruangan pun bisa. Nah, waktu saya di Jepang pun juga kaget. Waktu itu saya di Tokyo, sebelum dikirim ke di lahan sawahnya ya. Di Tokyo itu ada satu gedung besar, saya kaget. Saya kira itu gedung perkantoran atau gedung museum dan sebagainya. Ketika saya memasuki gedung tersebut, ternyata isinya itu lahan pertanian yang dibikin sekat-sekat. Mungkin nanti videonya bisa dimasukkan aja. Tak kasih nanti videonya. Video sama foto ya. Jadi di situ ada kayak sekat-sekat gitu, Mas. Saya juga kaget, wah. Luar biasa ini Jepang ini. Bertani nggak harus di luar ruangan. Jadi gedung itu digunakan ketika memasuki musim salju. Kalau musim salju kan nggak bisa bercocok tanam ya. Makanya inovasinya seperti itu. Jadi dalam ruangan, pencahayaannya menggunakan pencahayaan buatan. Menggunakan sinar-sinar lampu. Dan di situ ada pemberian nutrisi secara berkala. Nanam padi, hortikultur, buah-buahan, semuanya di dalam gedung. Saya juga kaget, mantep nih ya. Nah itulah makanya, itulah salah satu inovasi di Jepang. Seperti media tanam ini, gimana caranya menciptakan sebuah produk supaya tanaman itu bisa cepat pertumbuhannya. Karena mereka kan ngejar ya, kalau sudah masuk musim salju, mereka udah nggak bisa lagi bercocok tanam. Maka itu tadi, berbanggalah kita tinggal di Indonesia yang dalam setahun bisa bercocok tanam. Kalau di Jepang, kalau sudah 6 bulan ya sudah, karena sudah masuk musimnya, udah nggak bisa lagi bercocok tanam. Itulah salah satu inovasi di sana. Makanya kayak pengolahan pupuk kowe fermentasi pun ternyata beda. Ternyata benar. Kalau kita olah dengan benar, maka kualitas tanamannya itu juga semakin bisa bagus gitu. Jadi itu pesan saya untuk anak-anak muda, tetap semangat. Bertani itu nggak harus panas-panasan, apalagi dengan kita ada di era yang serba digital, modern, teknologinya maju, kita manfaatkanlah gitu. Kemudian kalau mau usaha, yang jelas ya pesan saya untuk anak-anak muda, jangan ikuti tren atau ikuti FOMO. Kalau bisa bikin sebuah usaha itu sebagai hobi atau kesenangan ya. Kira-kira kok ahlinya di sini ya kita pakai gitu ya. Nah itu nanti usaha tersebut akan menjadikan kita sebagai ya tadi hobi untuk lahan permainan lah ya, bermain situ. Itu pesan saya ya.